Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku semua. Welcome to channel Rudy Motovlog bosku. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Malam ini saya mau berbagi pengalaman suka duka saya menggunakan dari lampu proji di 3 motor saya, yang bikin saya sampai saat ini kapok menggunakan lampu proji. Sekarang saya menggunakan Yamaha Frigo yang tidak menggunakan lampu proji lagi. Jadi banyak teman-teman dari Instagram yang menanyakan, "Bang, review dong, kenapa abang tidak lagi menggunakan lampu proji pada motor Matic atau motor Ninja abang?" Oke, pengalamannya kita sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambil berbagi pengalaman, ambil sisi baiknya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau memasang lampu proji. Tonton dulu video ini sampai habis agar tidak menyesal. Jadi pertama kali saya menggunakan lampu proji di motor Ninja saya, Ninja 250 cc. Ntar saya tampilkan ya, ini gambar saya menggunakan lampu proji di Ninja 250 cc. Kekurangannya dan kelebihannya ada, teman-teman. Kita berbicara di kelebihan dulu ya. Kalau menggunakan lampu proji itu terangnya lebih terang dibandingkan ini. Untuk pencahayaannya lebih sempurna, dia lebih mengotak, lebih padat, terangnya lebih stabil ketika melihat posisi jalan raya. Tuh, dari kelebihannya. Cuma dibalik itu ada kekurangannya. Yang pertama, saya lihat ini yang kekurangannya lebih banyak dari segi kekurangan. Apakah cara pemasangan yang kurang pas? Silahkan teman-teman komen di bawah. Jadi yang pertama, ketika saya menempuh jarak kisaran 70 kilo, pada bagian depan lampu projinya berembun. Bagian depan pada posisi bagian dalaman kaca mika ya namanya ya, kaca. Jadi teman-teman, setelah kaca itu berembun pada posisi bagian dalaman kanan dan kiri, yang utama itu yang lampu pada posisi yang menyala jarak dekat. Kalau jarak jauhnya lebih aman karena kita tidak terlalu sering menggunakan lampu jarak jauhnya. Jadi ketika berembun itu teman-teman, saya juga bingung untuk bagaimana sih solusinya agar embun itu dapat menghilang. Saya diamkan sepeda motor itu beberapa menit, ya setidaknya 30 menit. Ternyata masih saja berembun, tidak menghilang. Jadi saya menggunakan pances untuk menyalakan rokok. Saya coba di bagian kaca depan Ninja saya, dan ternyata menghilang. Tapi menghilangnya tidak permanen. Ketika beberapa jam lampu itu atau kaca depannya, posisi bagian dalamannya berembun kembali. Ya, kemungkinan untuk pengelemannya kurang pas. Itu yang membuat saya kecewa. Jadi saya coba menggunakan hair dryer punya teman saya yang pemasangan stiker. Ternyata masih juga berembun ketika beberapa menit setelah di hair dryer. Itulah kekurangan daripada, salah satunya juga kekurangan menggunakan
lampu proji. Dan ketika berpapasan seperti ini, kita melakukan dim agar lampu lawan turun. Ternyata prosesnya lama, baru lampunya terangnya bisa maksimal. Jadi untuk beberapa menit dia masih redup, sekisaran 30 detik dia baru terang seperti yang di sampingnya lampu yang kita nyalakan. Cuma yang saya dapatkan, satu, dia lebih terang, lebih pencahayaannya tidak pecah seperti lampu-lampu seperti LED ini ya. Dia lebih stabil. Cuma ada 3 yang dapat mengalahkan dari kelebihan itu. Berapa bang abang mau pemasangan lampu proji satuan? Kemarin harganya kisaran 1.200.000 kalau tidak salah ya, 1.200.000. Dan ada juga yang harganya kemarin 800, cuma dia tidak menggunakan dari alis pada bagian lampu proji. Alisnya yang bagaimana bang? Pada putaran dari lampu proji berwarna merah, putih. Nah itu teman-teman. Dan juga teman-teman semua ya, di balik itu semua saya juga pemasangan di Mio S. Kemungkinan ya saya berpikiran positif masalah dari lampu proji tersebut, karena masalah dari embun yang sangat saya kecewa karena pemasangannya kurang rapi lah menurut saya. Yang kedua kali saya menggunakan Mio S, ternyata perumahannya juga dirusak atau dibolongin yang tidak dapat dikembalikan seperti standar lagi ya. Seperti di Ninja kan masih bisa, cuma di Mio S saya terlanjur dia dilobangin. Ini Mio S ya dari Yamaha, dan pada bagian lampunya rusak. Di ketika hujan itu masuk ke dalam bagian perumahan lampu, dan lampu projinya pun panas dan menimbulkan embun kembali karena adanya udara yang masuk. Itu sangat yang membuat saya kecewa yang kedua kalinya. Gimana bang untuk di Mio S? Di Mio S saya menggunakan kata orang sini katekan atau apa, saklar tambahan ya, untuk menyalakan dan mematikan lampu. Itu kemarin 1.200.000-an juga saya masang yang bagus, ternyata sangat mengecewakan. Yang ketiga saya menggunakan Yamaha NMAX. Itu yang bikin saya kapok, sampai sekarang saya tidak lagi menggunakan dari lampu proji teman-teman. Jadi teman-teman ambil dari segi positifnya, apakah teman-teman mau pasang lampu proji atau tidak. Jadi yang ketiga kalinya saya memasang di Yamaha NMAX warna biru. Saya tampilkan di foto, untuk di video saya tampilkan fotonya agar teman-teman melihat secara langsung ya. Jadi itu motor NMAX saya kasih 2 mata proji yang super terang. Itu dibikinkan 2 katekan on off untuk lampu. Ternyata setelah saya melakukan pemasangan, dia masih saja berembun. Saya komplain kepada variasi yang tidak saya sebutkan namanya. Nama variasinya tidak saya sebutkan, masih saja berembun. Di ketika saya hampiri ke variasi tersebut untuk melakukan perbaikan, ternyata menambah biaya kembali.
Dan itu pun saya rasa kecewa ya, baru 1 hari NMAX saya yang ketiga kalinya dari Ninja, Mio S sampai NMAX masih saja berembun. Dan saya komplain, ternyata bayar kisaran kemarin berapa ya, 50 atau 100 ribu. Jadi dari situ saya sangat kecewa. Lampu Pro-G tersebut saya lepas. Setelah dilepas, ternyata saya lepas itu di Dialer, teman-teman, bersama siapa, Jaina ya, kepala mekanik. Ternyata kabel yang dilepas itu kalau dari pabrikan itu 3 kabel yang kita potong. Dari Pro-G itu hampir 30 kabel, luar biasa. Itu yang mengakibatkan saya tidak lagi menggunakan lampu Pro-G yang mengakibatkan saya sangat kecewa. Dan ternyata di Dialer pun harus diganti perumahan dari lampu NMAX saya, yang harga perumahan tersebut tidaklah murah. Berapa bang untuk perumahan lampu NMAX sama lampu LED dalamannya yang sudah satu set? Itu harganya 975.000 kalau tidak salah, hampir 1 juta, dan upah pasang 125 karena dianggap berat ya, servis berat, karena pemotongan kabelnya. Teman saya juga bingung karena kabelnya banyak banget yang dipotong. Nah itu teman-teman, dan saya dari NMAX tersebut tidak lagi menggunakan lampu Pro-G. Jadi ambil sisi positifnya ya dari cerita saya ini, lebih baik menggunakan lampu dari pabrikan. Sepeda motor seperti ini kan Yamaha Frigo, dia menggunakan LED, saya menggunakan lampu standar saja. Jadi ambil sisi positifnya, sisi baiknya. Apakah teman-teman masih berminat atau tidak? Semoga dapat bermanfaat dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.